Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaumil Fauziah dengan NIM 2501604. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai hakikat linguistik, di mana ini merupakan bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah pengantar linguistik umum yang dibimbing oleh Bapak Dr. Rida Hasnul Ulia SPD MPD. Oke, langsung saja, apa itu linguistik? Linguistik berasal dari kata lingua, yaitu Latin yang berarti bahasa. Asal istilahnya juga diadopsi dari bahasa Perang Inggris, yaitu linguistics, dan dalam bahasa Belanda linguistik, dalam bahasa Prancis linguistik. Jadi, objek kajian linguistik ini dikaji dalam bahasa secara umum dengan objeknya adalah bahasa sebagai alat interaksi manusia. Jenis-jenisnya sering disebut dengan linguistik umum yang menjadi acuan untuk mempelajari bahasa tertentu. Contohnya, linguistik tidak hanya mempelajari tata bahasa Indonesia, tetapi juga sistem bunyi, struktur kalimat, dan makna dalam bahasa secara universal. Bahasa Inggris, Jepang, dan lain sebagainya contohnya, atau sebagai fenomena manusia. Selanjutnya ada kajian linguistik dikenal dengan konsep linguistik. Ada 3 yang membedakannya. 3 konsep utamanya dalam bahasa. Yang pertama itu langue, sistem bahasa yang dimiliki bersama oleh masyarakat yang bersifat abstrak dan konvensional. Contohnya, aturan bahwa subjek harus mendahului predikat dalam kalimat aktif baku bahasa Indonesia atau daftar kosakata baku yang diakui. Yang kedua ada parole, yaitu realisasi bahasa dalam bentuk tuturan nyata individu yang bersifat konkret dan bervariasi. Contohnya, ketika seseorang mengucapkan saya beli buku baru kemarin, tuturan spesifik pada waktu dan tempat tertentu termasuk kesalahan ucapan atau variasi dialek. Yang ketiga ada language, yaitu sistem bahasa manusia. Secara umum, gabungan antara lang dan parole ini contohnya adalah kemampuan bahwa manusia untuk berbicara dan menggunakan bahasa yang terwujud dalam sistem atau lang, dan realisasi individu atau parole. Jadi fokus linguistik ini berfokus mengkaji lang atau langue melalui parole untuk merumuskan sistem bahasa. Selanjutnya ada keilmiahan linguistik. Menurut Martinet, linguistik adalah telaah ilmiah tentang bahasa manusia. Tahapan perkembangan ilmu linguistik. Yang pertama ada spekulasi, penyimpulan tanpa bukti empiris. Contohnya mengatakan bahasa berasal dari tiruan bunyi alam tanpa melakukan penelitian data bahasa yang sesungguhnya. Yang kedua ada observasi dan klasifikasi, pengumpulan dan pengelompokan data tanpa teori. Contohnya, menyusun kamus kosakata suatu suku atau mendata seluruh bentuk kalimat yang diucapkan dalam satu komunitas tanpa mengembangkan hipotesis struktural. Yang ketiga ada perumusan teori, di mana pengajuan hipotesis dan pengujian berdasarkan data. Baik, selanjutnya itu ada kriteria ilmu empiris, di mana linguistik juga kini mencapai tahap ketiga, menjadikannya ilmu empiris atau nomotetik yang berlandaskan data nyata dan terbuka untuk penyempurnaan teori. 3 kriteria utama telaah ilmiah adalah yang pertama empiris, di mana objeknya nyata dan dapat diobservasi. Contohnya menganalisis rekaman percakapan harian, data nyata untuk mengamati pola intonasi. Yang kedua ada XK, yaitu pasti dan dapat dipastikan penggunaannya. Contohnya, menentukan bahwa fonem dalam bahasa Indonesia selalu dilafalkan tanpa aspirasi berbeda dengan bahasa Inggris. Yang ketiga ada objektif, di mana hasil analisis terbuka untuk diuji dan dinilai. Contohnya penelitian tentang struktur kalimat pasif harus dapat diulang oleh peneliti lain dengan hasil dan kesimpulan yang konsisten.
Selanjutnya itu kriteria keilmiahan tambahan atau berdasarkan Kenchono, yaitu keeksplisitan, yaitu istilah dan kriteria dijelaskan secara jelas dan konsisten. Contohnya, definisi yang jelas dan konsisten mengenai apa itu morfem atau klausa dalam analisis. Yang kedua ada kesistematisan, di mana prosedur standar dan kerangka deskriptif yang teruji. Contohnya menggunakan diagram pohon atau tree diagram sintaksis sebagai prosedur standar untuk menganalisis struktur kalimat. Jadi ada keobjektifan, terbuka, kritis, berhati-hati, dan dapat diulang hasilnya. Selanjutnya ada metode ilmiah, di mana sifat metode ini dapat bersifat deduktif, yaitu hipotesis, data, teori, maupun induktif, ada data, teori. Langkah-langkah pengumpulan data, analisis struktur, perumusan hipotesis, dan pengujian ulang. Contoh metodenya itu ada deduktif, yaitu hipotesis. Semua kata kerja transitif dapat diubah menjadi pasif. Data menguji kalimat-kalimat yang mengandung kata kerja transitif. Selanjutnya teori membuktikan atau memodifikasi hipotesis berdasarkan data. Contohnya metode induktif. Data mendengarkan dan mencatat 1000 ucapan anak. Analisisnya mengelompokkan ucapan berdasarkan struktur. Teorinya merumuskan pola tata bahasa yang digunakan anak pada usia tersebut. Jadi, manfaat linguistik memberikan manfaat dalam 3 bidang utama, yaitu yang pertama peningkatan kemampuan berbahasa, memahami struktur dan aturan berbahasa secara yang mendalam, yang meningkatkan penguasaan bahasa ibu maupun bahasa asing. Contohnya memahami konsep fonetik, membantu penutur asing melafalkan bunyi bahasa target dengan lebih akurat. Yang kedua ada kepekaan budaya, meningkatkan kepekaan terhadap perbedaan bahasa yang didorong oleh faktor daerah, budaya, atau situasi, menumpuk toleransi dan pemahaman budaya. Contohnya memahami bahwa perbedaan dialek, misalnya bahasa Indonesia, dialek Jakarta versus dialek Medan, adalah variasi normal dan bukan kesalahan. Peluangnya profesional. Pengetahuan linguistik sangat berharga dalam berbagai bidang. Contohnya, penerjemahan, penyuntingan teks, atau proofreading, pendidikan bahasa menjadi guru, dan pengembangan teknologi berbasis bahasa, atau pemrograman chatbot atau asisten suara. Jadi, kesimpulannya adalah linguistik merupakan ilmu empiris yang mengkaji bahasa secara ilmiah melalui data nyata yang berorientasi pada sistem bahasa, ulang, dan realisasinya parole, dan kriterianya adalah empiris, eksak, dan objektif. Penerapannya sangat bermanfaat luas bagi guru, penerjemah, penulis, serta siapapun yang bergulat dengan bahasa. Sekian penyampaian materi tentang hakikat linguistik. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.